Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam tema ngopi online ini kita coba membedah dari pendapat Pak Menteri Desa. Jadi Pak Gus Menteri, biasa disebut dengan Gus Halim atau Gus Menteri, beliau menjelaskan tentang, dan juga tema kita kali ini adalah pendamping desa salah satu kunci performa Kemendes PDT. Nah, jadi Bapak Ibu, coba kita melihat maknanya. Di sini adalah pendamping desa. Ada sebagai kunci untuk performan Kemendes. Jadi ada 3 di sini makna yang kita lihat. Pendamping desa sebagai subjeknya, Kemendes sebagai objeknya, namun ada moderator ini sepertinya. Kunci performa. Jadi moderator di antara pendamping desa sebagai istilahnya itu variabel independen dan Kemendes sebagai variabel dependen, maka di antara hubungan ini ada moderator, yaitu di sini kunci performa. Jadi moderator di sini maknanya ada 2. Bisa dikatakan moderator itu sebagai moderator yang melemahkan atau moderator yang menguatkan. Nah, di sini terbukti bahwa moderatornya adalah menguatkan, karena di sini dijelaskan bahwa pendamping desa kunci kinerja Kemendes. Jadi pendamping desa itu adalah variabel yang mampu membuat kinerja Kemendes menjadi signifikan. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa pendamping desa tidak bisa diabaikan dalam kinerja Kementerian Desa yang mengatur desa di negara ini sebanyak 74.000 desa. Wow. Puluhan ribu diurus oleh satu kementerian desa, tetapi diperbantukan di Indonesia ini sebanyak 35.000 pendamping desa. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Gus Halim Bapak Menteri Desa yang berpikir tentang 74.000 desa di Indonesia ini bagaimana bisa mandiri. Namun beliau juga tidak sendiri. Beliau dengan struktur kerjanya bersama-sama merumuskan atau mengkonsepkan bagaimana membangun desa yang puluhan ribu tersebut. Tentunya mereka didampingi oleh ahli-ahli dalam desa. Bapak Ibu, jadi beliau sebenarnya menjelaskan adanya apresiasi, adanya ucapan terima kasih, atau adanya rasa bangga kepada pendamping desa, karena pendamping desa beliau sebut adalah salah satu kunci kinerja. Jadi tidak bisa lagi pendamping desa tidak terlibat dalam pembangunan desa pada saat ini. Tapi nanti ke depan ketika desa mandiri, mungkin pendamping desa akan menjelma ke bentuk pendampingan yang lain. Nah, kita coba lihat bagaimana sambutan beliau terhadap penghargaan atau apresiasi kepada pendamping desa yang ada di Indonesia. Di sini di situs Kemendes dia menjelaskan, kita coba langsung saja pada ini makna yang dia sampaikan. Kenapa pendamping selalu saya pikirkan? Karena sejak awal sudah saya sampaikan kepada teman-teman di Kemendes PDTT, salah satu kunci performa Kemendes PDT itu adalah pendamping, ujar Gus Menteri. Kan sudah jelas, memang dalam
pelaksanaan di lapangan pendamping desa itu sebanyak 35.000 tentu memiliki dimensi psikologis yang sangat campur aduk. Tetapi Gus Menteri tidak melepaskan itu. Gus Menteri malah memikirkan pendamping desa itu bagaimana dia bisa bekerja bagus. Artinya ketika pendamping desanya kerjanya bagus, pastilah desanya akan juga bagus. Karena kita tahu bahwa model pembangunan desa ini saat ini masih baru 5 tahun model pembangunan desa, yang sebelumnya desa itu langsung di bawah kepemerintahan, tetapi saat ini desa sudah memiliki otoritas atau kewenangan sendiri dalam membangun, namun masih mengadopsi bagaimana modelnya itu dengan daerah. Jadi ada persamaan pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten atau pembangunan provinsi. Desa juga memiliki APBDes. Desa juga memiliki RKPDes, dan juga desa memiliki monitoring, realisasi, evaluasi pelaksanaan. Karena saat ini desa sudah didanai oleh negara, sama dengan kabupaten. Namun persoalannya, apakah seluruh kepala desa memahami model mekanisme seperti APBDes dan RKPDes yang selaras dengan APBD atau RKPD? Tentu di situ ada pendamping yang harus menjelaskan mekanisme atau aturan-aturannya. Karena kita tahu banyak 74.000 desa dengan model yang baru, tentu kepala desa dan perangkatnya sedikit memahami model itu. Terlebih lagi kita ketahui bahwa sumber daya masyarakat di desa itu rata-rata ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, disinilah Pak Gus Menteri berpikir ini perlu pendamping. Namun Pak Gus lebih dalam lagi memikir lagi kepada pendamping. Bagaimana pendamping ini bisa bekerja dengan baik agar dampingnya bisa dengan baik, dengan catatan desa tadi masih mengetahui hal-hal yang baru. Tentu pendamping juga harus memahami tentang aturan-aturan tentang desa. Dengan memahaminya itu, maka pendamping desa memberikan penyuluhan sosialisasi kepada kepala desa. Ya, disitulah apresiasinya Pak Gus Menteri kepada pendamping desa yang ada di Indonesia. Nah, makanya itu artinya dia juga terus berpikir bagaimana memajukan pendamping desa, karena dia secara tidak langsung melihat bahwa untuk membangun desa perlu mediasi melalui pendamping desa. Oke, Bapak Ibu, kita coba lihat lagi ini makna dari yang beliau sampaikan. Ini ini lagi yang sangat penting, karena inilah sebagai tangannya Kemendes. Kemendes itu memiliki tangannya itu sebenarnya adalah pendamping desa. Beliau mengatakan Gus Menteri juga meminta para pendamping desa untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakan Kemendes. Nah, karena kita tahu bahwa kepala desa mungkin sedikit lambat mengetahui kebijakan Kemendes, tetapi dengan percepatan melalui pendamping desa, kepala desa bisa memahami aturan-aturan yang ada di Kementerian Desa, sehingga diharapkan, kata beliau, perencanaan pembangunan desa bisa selaras dengan kebijakan Kemendes. Nah, akhirnya beliau mengatakan kuncinya juga di pendamping desa. Kuncinya juga di pendamping desa. Kuncinya juga di pendamping desa. Kalau kita mau masuk pintu tetapi tidak ada kunci, tentu kita tidak masuk. Begitu juga yang dibicarakan oleh Gus Menteri ini. Pendamping desa adalah kunci desa dalam upaya memberikan arahan dan motivasi kepada pengambil kebijakan di desa sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Kemendes, kata Gus Menteri. Jadi Kemendes ini mengambil kebijakan juga berdasarkan kepada kebijakan presiden atau kebijakan nasional, dan diturunkan kepada kebijakan kementerian dan diaplikasikan, diimplementasikan kepada kebijakan desa agar mencapai tujuan nasional. Tentunya di sana ada pendamping desa. Dalam menjalankan upaya pendampingan, dipastikan pendampingan desa harus menggunakan motivasi. Karena pendampingan desa ini adalah modelnya pemberdayaan.
Tidak ada otoriter di situ, tidak ada intervensi di situ. Di sini adanya adalah pemberdayaan atau motivasi, atau bahasa lainnya itu membujuk. Bagaimana pendamping desa itu bisa membujuk kepala desa atau perangkat desa membangun sesuai dengan model pembangunan nasional. Nah, kata motivasi ini sama dengan membujuk atau merayu. Baik Bapak Ibu, cuma saya akan coba menjelaskan sedikit bahwa Pak Gus Menteri sudah memberikan hal-hal apresiasi kepada pendamping desa. Itu berarti dia memiliki leadership, kepemimpinan yang bisa memikirkan anggotanya. Namun saya coba melihat bahwa dana desa yang diberikan kepada desa itu untuk pembangunan. Nah, pembangunan yang sudah dilakukan sudah berjalan, baik yang fisik sudah mulai banyak. Dan saat ini lebih modal kepada pembangunan pemberdayaan. Tapi saya melihat ada hal yang penting. Inti dari dana desa itu adalah pendapatan asli desa. Dengan adanya dana desa diberikan ke desa, dimodalkan, dibelanjakan sehingga memberikan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa inilah sebagai belanja desa untuk kebutuhan lainnya. Namun dalam PADES atau pendapatan asli desa itu diperlukan BUMDes sebagai alat atau mesin desa dalam menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan berkebelanjaan masyarakat. Jadi BUMDes sebagai tokoh desa yang menyiapkan pendanaan apabila desa memiliki kebutuhan. Nah, yang menjadi catatan penting untuk ke depan, saat ini pendamping desa atau pendamping lokal desa itu memiliki kerja yang global. Mereka membantu perencanaan, mereka membantu evaluasi, membantu dalam segala bentuk APBDes. Namun selayaknya di tahun ke depan harus ada spesifikasi pendamping desa khusus BUMDes. Karena ketika ada pendamping desa khusus BUMDes, tentunya desa itu bisa diarahkan untuk membuat hasil atau membuat keuntungan melalui BUMDes. Karena saat ini pendamping desa kalau mengurus BUMDes juga dia mengurus yang lain. Jadi tidak spesifik. Selayaknya lah pendamping desa khusus tentang BUMDes harus dibuat dengan tujuan bahwa pendamping desa BUMDes ini dia harus memantau bagaimana modal itu diberikan, bagaimana modal itu dibelanjakan, dan bagaimana modal itu bisa memberikan untung. Pada akhirnya bagaimana untung itu bisa diberikan kepada masyarakat. Jika ada spesifik pendamping BUMDes, insya Allah desa lebih maju lagi. Karena intinya roh dana desa itu ada pada BUMDes sebagai lokomotif desa untuk meningkatkan pendapatan. Baik Bapak Ibu, tema ngopi online ini itu yang kita bicarakan, adanya kinerja pendamping desa yang baik dalam membangun desa agar memajukan Indonesia dari pinggiran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.